Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan iman kita semakin dibangun dan diteguhkan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman hidup. Firman inilah yang akan menjadi penolong, bahkan yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa supaya Tuhan yang mengurapi dan menuntun kita, Tuhan juga yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Dan kiranya Roh Kudus juga yang mengurapi kita semua, sehingga kita bisa menangkap akan pesan Tuhan bagi setiap kita. Dan kita dimampukan untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas segala rahmat, anugerah dan berkat-berkat-Mu, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan kami mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 10 ayat 15 dan Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Ya, saya akan bacakan ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah melepaskan imanmu, kepercayaanmu, karena ada upah yang besar yang menanti. Jadi ada banyak orang tergoda oleh dunia. Ya, jadi kalau kita bicara tentang iman, ini bicara harga mati. Jangan sampai karena rupa-rupa angin pengajaran atau bahkan berbagai macam ya istilahnya bujuk rayu atau cerita orang sehingga kita menjadi goyah. Tetap teguhkan dan kuatkan kepercayaanmu, imanmu di dalam Tuhan. Jangan sampai goyah karena banyak hal yang terjadi. Bisa juga karena bujuk rayu atau perkataan orang. Hati-hati karena pengajaran-pengajaran yang di luar firman Tuhan. Ya, seringkali kita juga mendapati ya akhir-akhir ini begitu banyak di medsos ya, bagaimana orang-orang tokoh-tokoh yang dulunya public figure akhirnya menjual imannya, meninggalkan Tuhan, mengambil jalan yang lain. Jemaat dikasih Tuhan, ayo teguhkan, kuatkan, sebab besar upaya menantinya. Tidak ada yang lebih besar daripada keselamatan, hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya sampai garis akhir. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, ketika menghadapi apapun, permasalahan apapun, jangan goyah imanmu, tetap teguhkan, kuatkan kepercayaanmu, ya tetap setia. Kerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kerjakan akan apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus engkau kerjakan. Ya, sebab dengan ketekunan engkau melakukan itu, maka ada sesuatu yang dijanjikan itu. Ya, upah istilahnya Alkitab menyebutnya. Ya, apa yang dijanjikan itu akan terjadi dalam hidupmu. Ya, tentunya yang pertama dan terutama adalah anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Belum lagi janji-janji yang lain. Ya, blessing, berkat. Bukan hanya nanti di dalam kehidupan yang kedua, tapi juga kehidupan dalam dunia. Intinya, jangan jual imanmu karena hal yang lain. Ya, entah itu karena pekerjaanmu, entah karena perekonomian atau keuanganmu. Jangan juga karena pasangan hidup. Ini banyak juga kejadian. Ya, anak-anak muda dengar baik, setialah dengan Tuhan.
Ya, percayalah kepada Tuhan. Jangan pernah lepaskan imanmu. Jangan kau gadekan imanmu. Ya, tetapi setia kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan sendiri sudah membayar lunas hidup kita dari kuasa maut dan dosa. Kita dibebaskan dari semua itu. Anugerah yang besar diberikan. Jangan sia-siakan itu. Ini bukan hal yang murah. Saking mahalnya yang namanya keselamatan dan hidup yang kekal ini. Tidak seorang pun bisa membayarnya. Dan Tuhan oleh karena begitu besar kasihnya, Dia mau datang mengambil posisi kita, dan Dia mau mati di atas kayu salib bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah kau melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap setia, tetap percaya apapun yang terjadi. Ya, godaan apapun, sesulit apapun, karena semua kesusahan, kesulitan itu semua sifatnya sementara. Karena itu jangan sampai yang sementara ini, yang fana ini mengalahkan yang abadi atau kekal. Kalau iman, keselamatan itu kan kekal, ya, hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Itu yang haruslah diutamakan daripada sekedar hal-hal yang bersifat fana. Hal-hal yang sifatnya sementara, bisa pekerjaan, bisa pasangan hidup, bisa keuangan, jabatan atau apapun itu. Semua itu tidak abadi. Ya, karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, kuatkan, teguhkan imanmu, dan tetaplah setia, tetap tekun melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Hidup di dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya ketika kita setia, percaya kepada Tuhan, selalu mentaati Tuhan sampai garis akhir. Ingat, harus dengan kesetiaan sampai garis akhir. Ya, tidak bisa hanya imannya besar tapi nggak sampai garis akhir. Nggak bisa. Harus sampai garis akhir. Jadi sering saya sampaikan iman atau mungkin ya, dikatakan percaya. Terus kemudian apa? Taat, ya, melakukan, dan setia. Ini hal yang penting. Selalu ingatlah 3 hal ini. Percaya, taat, dan setia. Kalau kita mengerjakan itu semuanya dengan ketekunan di hadapan Tuhan, maka anugerah, upah yang besar itu akan diberikan kepada kita. Dan biarlah kemuliaan kembali bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan pagi hari ini melalui firman-Mu. Untuk kami tidak melepaskan kepercayaan kami, iman kami kepadamu. Oh, tidak menukarnya dengan hal-hal yang fana, yang sifatnya sementara. Baik itu bicara tentang pasangan hidup untuk anak-anak muda. Oh, bisa bukan termasuk juga tentang masalah keuangan, pekerjaan, jabatan, atau apapun. Semuanya itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kami. Kami mau Tuhan teguhkan kami, tetap percaya kepadamu. Dan kami percaya ketika kami setia sampai garis akhir, maka ada upah, ada keselamatan, hidup kekal yang Tuhan janjikan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami. Tuntun kami, sertai kami ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap selalu semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.